Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester mata kuliah MPSI dengan judul Proyek Manajemen Sistem Informasi Pemesanan Tiket Pertandingan Sepak Bola di Indonesia berbasis website. Yang mana kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Ahmad Tarki Ismail, kemudian ada Adelia Faradila, ada Anggun Kurniawan, Bella Rizky Amanda, Danar Feriano, dan Nyimas Marliza Tiara Maulidi. Baik, di latar belakang sebagai salah satu jenis olahraga yang kompetisinya banyak menarik perhatian, maka pertandingan sepak bola ini membutuhkan media penjualan tiket yang mampu menjangkau peminatnya lebih luas lagi. Selama ini sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola masih kurang efisien dikarenakan dilakukan secara manual sehingga mengalami banyak kendala seperti yang pertama itu ada calon penonton itu harus mengantri di loket stadion terlebih dahulu, dan kedua ada kurangnya informasi mengenai tempat duduk di tribun dan calon penonton tidak dapat memilih lokasi tempat duduk seperti halnya di bioskop, dan ketiga itu ada tindakannya calo. Maka dari itu dikembangkannya proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia berbasis website agar dapat memudahkan calon penonton, di mana calon penonton dapat melihat segala informasi mengenai lokasi dan partai-partai pertandingan dan berbagai kompetisi sepak bola baik itu Liga Indonesia, pertandingan internasional, FIFA Matchday, dan yang lainnya yang mana diselenggarakan di Indonesia dan tiketnya dipasarkan. Next, mungkin selanjutnya dipersilakan kepada kawan saya. Adapun tujuan dikembangkannya sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola yaitu yang pertama memudahkan calon penonton untuk membeli tiket sehingga tidak perlu mengantri panjang dan berdesak-desakan, serta menghindari terjadinya kerusuhan dan kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti tindakan calo. Lalu memudahkan calon penonton dalam menentukan tempat duduk, melihat jadwal dan lokasi di stadion mana pertandingan diselenggarakan. Selanjutnya, memudahkan penjual dalam mengelola data pembelian tiket, dan yang terakhir yaitu menghemat biaya tenaga kerja dan operasional. Adapun sasaran dikembangnya proyek ini yaitu penggemar sepak bola dan pendukung tim tamu yang ingin menonton secara langsung di stadion, kemudian target penonton yang berada di luar kota. Selanjutnya, manfaat dikembangnya proyek ini yaitu memperbaiki alur proses bisnis agar dapat tertib dan leluasa saat menonton pertandingan sehingga dapat terhindar dari kerusuhan penonton, memudahkan alur pemesanan dimanapun dan kapanpun, terhindar dari konsekuensi kecurangan dari oknum penjualan tiket dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk bagian work breakdown struktur, di mana work breakdown struktur ini digunakan untuk memecahkan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada pengembangan proyek manajemen sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola ini. Pada WBS ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu tahap investigasi awal. Next. Lalu dilanjutkan dengan tahap analisis. Selanjutnya ada tahap desain. Lalu tahap uji coba, dan tahap yang terakhir yaitu tahap implementasi.
Oke, selanjutnya ada organisasi tata kelola SDM. Yang pertama ada yang pertama ada manajer investigasi awal, yang kedua ada manajer analisis, yang ketiga ada manajer desain, yang keempat ada manajer uji coba sistem, yang kelima ada manajer implementasi. Selanjutnya yaitu ada estimasi anggaran proyek. Yang telah dibuat itu bisa dilihat di sini. Dan total anggaran proyek yang dikeluarkan itu sebesar 60.370.000. Next. Selanjutnya adalah tabel aktivitas. Untuk tabel aktivitas pertama yaitu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara terkait dengan pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas AAAA dengan tidak ada syarat untuk durasi 1 hari. Kedua, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pengelola tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas AAAB tidak ada syarat untuk durasi 1 hari. Selanjutnya, menerima konfirmasi persetujuan untuk melakukan wawancara dari pengelola tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas AAC untuk syarat AAB dengan durasi 1 hari. Keempat, sesi wawancara dengan pengelola tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas AAD untuk syarat kode aktivitas yaitu AAA dan AAC untuk durasi 1 hari. Kelima, membuat dokumentasi dari proses wawancara dengan pengelola tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas AAE dengan syarat aktivitas AAD untuk durasi 1 hari. Keenam, meminta izin untuk melakukan observasi dengan kode aktivitas AABA tidak ada syarat untuk durasi 1 hari. Ketujuh, mendapatkan izin untuk melakukan observasi dan kode aktivitas AABB untuk syarat AABA durasi 1 hari. Kedelapan, melakukan observasi di salah satu stadion yang ada di Indonesia untuk kode aktivitas AABC, syarat kode aktivitas AABB untuk durasi 1 hari. 9, membuat dokumentasi dari proses observasi di salah satu stadion yang ada di Indonesia dan kode aktivitas AABD untuk syarat AABC durasi 1 hari. Ke-10, mengumpulkan dokumentasi dari proses wawancara dan observasi untuk kode aktivitas AAC untuk syaratnya AAE dan AABD untuk durasi 1 hari. Ke-11, membuat rumusan dari alur dan prosedur sistem yang terjadi dalam pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas ABA dan AAC untuk syaratnya durasinya 2 hari. Ke-12, membuat flowchart dari proses yang terjadi dalam sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas ABB untuk syaratnya AAC untuk durasi 2 hari. Ke-13, membuat dokumentasi dari proses alur dan prosedur yang terjadi dalam sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola, kode aktivitas ABC, syarat ABA dan ABB untuk durasi 1 hari. Ke-14, mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas ACA untuk syarat ABC durasi 1 hari. 15, membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal dari sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas ACB untuk syaratnya ACA durasi 2 hari. 16, mempelajari dokumentasi hasil akhir investigasi awal pada pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas BAAA untuk syarat ACB durasi 2 hari. Selanjutnya, mencari kelemahan yang terdapat dalam sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas BABA untuk syarat BAAA untuk durasi 2 hari. 18, membuat daftar permasalahan yang terdapat pada sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola, kode aktivitas BABB untuk syaratnya BABA durasi 2 hari. Ke-19, menentukan prioritas penyelesaian masalah, kode aktivitas BABC untuk syaratnya BABA durasi 2 hari. Ke-20, membuat dokumentasi dari permasalahan yang akan diselesaikan, kode aktivitas BABD untuk syaratnya BABB dan BABC durasi 1 hari. Ke-21, mengumpulkan dokumentasi dari proses analisis masalah yang akan diselesaikan untuk kode aktivitas BAC untuk syaratnya BABD durasi 1 hari. Ke-22, mempelajari dokumentasi dari hasil analisis masalah yang akan diselesaikan dan kode aktivitas BAAA
dan untuk syaratnya BAC durasi 2 hari. Selanjutnya, mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas BBBA. Untuk syaratnya BBBAA durasi 2 hari. Ke-24, membuat daftar kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan. Kode aktivitas BBBB. Untuk syaratnya BBBA durasi 2 hari. Ke-25, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Untuk kode aktivitasnya BBBC, untuk syaratnya BBBA, syarat 2 hari, durasi 2 hari. Ke-26, membuat dokumentasi dari analisis kebutuhan sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Untuk kode aktivitasnya BBBC, untuk syaratnya BBBB dan BBBC, durasi 1 hari. Selanjutnya, mengumpulkan dokumentasi dari hasil analisis sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Untuk kode aktivitas BCA dan untuk syaratnya BBC durasi 1 hari. Selanjutnya, membuat dokumentasi hasil akhir analisis sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas BCB, syaratnya BCA durasi 2 hari. Ke-29, mempelajari dokumentasi hasil akhir dari analisis sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas CAA. Untuk syaratnya BCB durasi 2 hari. Selanjutnya, merancang desain flowchart sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas CBA. Untuk syaratnya CAA durasi 2 hari. Selanjutnya, membuat dokumentasi dari proses desain flowchart sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas CBB. Untuk syaratnya CBA durasi 1 hari. Ke-32, merancang desain diagram dekomposisi sistem pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas CCA dan syaratnya CBB durasi 2 hari. Ke-33, membuat dokumentasi dari proses desain diagram dekomposisi untuk kode aktivitas CCB, syaratnya CCA durasi 1 hari. 34, merancang desain diagram alir data atau DFD sistem yang diusulkan. Untuk kode aktivitas CDA, untuk syaratnya CCB durasi 2 hari. Selanjutnya, membuat dokumentasi dari proses desain diagram alir data atau DFD sistem untuk kode aktivitas CDB, untuk syaratnya CDA, durasi 1 hari. Selanjutnya, membuat kamus data sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas CEA, untuk syaratnya CDB, durasi 2 hari. Selanjutnya, merancang ERD sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas CEB, untuk syaratnya CEA dengan durasi 2 hari. 38, membuat normalisasi pada ERD sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas CEC, syaratnya CEB, durasi 2 hari. 39, membuat dokumentasi dari proses desain database untuk kode aktivitas CED, syaratnya CEC, durasi 1 hari. Selanjutnya, merancang desain interface sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola untuk kode aktivitasnya CFA, syaratnya CED, durasi 4 hari. Selanjutnya, membuat dokumentasi dari proses desain interface, kode aktivitas CFB, syaratnya CFA, durasi 1 hari. 42, mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir desain sistem untuk kode aktivitasnya CG, untuk syaratnya CFB, durasi 1 hari. Selanjutnya, mempelajari dokumentasi hasil akhir dari desain sistem, kode aktivitasnya DAAA, untuk syaratnya CG, terus untuk durasinya 2 hari. Ke-44, melakukan instalasi RDBMS untuk sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas DABA, untuk syaratnya DAAA, untuk durasi 1 hari. Selanjutnya, membuat coding untuk database sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas DABB, untuk syaratnya DABA, durasi 3 hari. Selanjutnya, melakukan testing dan evaluasi database sistem untuk kodenya DABC dan syaratnya DABB, durasi 2 hari. Ke-47, membuat dokumentasi dari proses pembuatan database sistem untuk kode aktivitasnya DABD, syaratnya DABC, durasi 1 hari. 48, membuat coding user interface sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas DACA, syaratnya DAAA. Untuk durasinya 7 hari. Ke-49, melakukan testing dan evaluasi user system dan kode aktivitas DACB, syaratnya DACA untuk durasi 2 hari. Ke-50, membuat dokumentasi dari proses pembuatan user interface system dan kode aktivitas DACC untuk syaratnya DACB, durasi 1 hari.
Ke-51 melakukan pembuatan coding proses sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas DADA untuk syaratnya DAA untuk durasinya 7 hari. Selanjutnya melakukan testing dan evaluasi coding proses sistem dan kode aktivitas DADB, syaratnya DADA untuk durasi 2 hari. Selanjutnya membuat dokumentasi dari pembuatan coding proses sistem untuk kode aktivitas DADC, syaratnya DADB, durasi 1 hari. Ke-54 melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface untuk kode aktivitas DAA untuk syaratnya DADC, durasinya 7 hari. Ke-55 melakukan testing dan evaluasi integrasi proses sistem, database, dan user interface untuk kodenya DAEB, syaratnya DAA untuk durasi 2 hari. Ke-56 membuat dokumentasi dari integrasi proses sistem, database, dan user interface untuk kode aktivitas DAEC, syaratnya DAEB untuk durasi 1 hari. Ke-57 mengumpulkan dokumentasi dari hasil uji coba sistem untuk kode aktivitas DDA untuk syaratnya DABD, DACC, DADC, DAEC untuk durasi 1 hari. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil akhir uji coba sistem untuk kode aktivitas DDB untuk syaratnya DDA durasi 2 hari. Ke-59 pengadaan komputer untuk sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas EAA, syaratnya DDA durasi 1 hari. 60 melakukan instalasi sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dan kode aktivitas EBA, syaratnya EAA durasi 2 hari. Selanjutnya melakukan testing sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas EBB, syaratnya EBA, durasi 2 hari. Selanjutnya membuat dokumentasi dari proses instalasi sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas EBC, syaratnya EBB, durasi 1 hari. Ke-63 implementasi jaringan sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas EC dan syaratnya EBC durasi 2 hari. Selanjutnya, konversi sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola dengan kode aktivitas ED untuk syaratnya EBC durasinya 2 hari. Selanjutnya, membuat jadwal pelatihan dengan kode aktivitas EEA dengan syarat EC dan ED untuk durasi 1 hari. Selanjutnya, melakukan pelatihan terhadap sistem informasi pemesanan tiket pertandingan dengan kode aktivitas EEB dengan syarat EEA dengan durasi 2 hari. Ke-67 membuat dokumentasi dari pelatihan kepada end user terhadap sistem informasi pemesanan tiket pertandingan dengan kode aktivitas EEC untuk syaratnya EEB dengan durasi 1 hari. Terakhir, mengumpulkan dokumentasi atau hasil akhir dari implementasi sistem dengan kode aktivitas EF dengan syarat EEC dengan durasi 1 hari. Baiklah, selanjutnya yaitu activity on arrow. Berikut ini gambar diagram awal dari tahapan investigasi awal. Next. Kemudian gambar diagram awal dari tahapan analisis, gambar diagram awal dari tahapan desain. Next. Dan gambar diagram AOA dari tahapan uji coba, dan yang terakhir gambar diagram AOA dari tahapan implementasi. Oke, selanjutnya di perhitungan jalur kritis forward and backward. Di sini ada bagian investigasi awal pada bagian pertama. Kemudian ada di analisis. Selanjutnya pada desain bisa dilihat. Ada juga bagian uji coba. Dan yang terakhir itu pada bagian implementasi. Baik, dari hasil perhitungan jalur kritis forward and backward, diperoleh tabel hasil analisis pada tabel berikut. Next. Next.
sehingga diperoleh jalur kritis dengan jalur AAAB, AAC, AAD, AAAE, AABA, AABB, AABC, AABD, AAC, ABA, ABB, ABC, ACA, ACB, BAAA, BABA, BABB, BABC, BABD, BAC, BBAA, BBBA, BBBB, BBBC, BBC, BCA, BCB, CAA, CBA, CBB, CCA, CCB, CDA, CDB, CEA, CEB, CEC, CED, CFA, CFB, CG, DAAA, DADA, DADB, DADC, DAEA, DAEB, DAEC, DDA, DDB, EAA, EBA, EBB, EBC, EC, ED, EEA, EEB, EEC, dan EF. Berdasarkan perhitungan jalur kritis di atas, maka total waktu yang diperlukan dalam mengembangkan proyek ini ialah 91 hari. Next. Sini saya menjelaskan tentang beranalisis risiko proyek, di mana terdiri dari yang pertama ada keterlambatan jadwal, untuk level risikonya sedang, untuk penanganannya menambah tenaga kerja atau menambah jam kerja untuk mengejar keterlambatan jadwal, untuk penanggung jawab operasional manager. Untuk yang kedua, ada biaya tidak sesuai dengan rencana, untuk level risikonya rendah, untuk penanganannya melakukan pengurangan biaya yang tidak diperlukan, penanggung jawab operasional manager. Yang ketiga ada kehilangan atau kerusakan alat kerja, untuk level risikonya rendah, untuk penanganannya menggunakan kas untuk membeli alat kerja yang hilang atau rusak. Untuk penanggung jawab operational manager. Yang keempat ada mengembangkan antarmuka pengguna yang salah. Untuk level risikonya tinggi. Untuk penanganannya membuat prototipe, melakukan analisis tugas dan keterlibatan pengguna. Untuk penanggung jawab operational manager. Yang kelima ada kehilangan data. Untuk level risikonya sangat tinggi. Untuk penanganan mempunyai penyimpanan dan backup data. Untuk penanggung jawab top manager. Yang keenam ada bencana alam. Untuk level risikonya rendah. Untuk penanganan, inisiasi, perencanaan, eksekusi, peraturan, dan pengawasan serta penutupan. Untuk penanggung jawab operational manager. Next. Baik, di sini terdapat tabel cost benefit yang sudah dibuat berdasarkan estimasi anggaran biaya proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di sini terdapat biaya pengadaan yang terdiri menjadi biaya pembelian perangkat keras dan biaya lisensi perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada biaya proyek yang terdiri menjadi 5 biaya, yaitu biaya konsultan, biaya tahap investigasi awal, biaya tahap analisis, next. Biaya tahap desain, biaya tahap uji coba, dan biaya tahap implementasi. Dan dengan total biaya yaitu 58.970. Lalu di sini ada biaya operasi dan perawatan yang terdiri dari biaya personil, user dan administrasi, lalu biaya overhead dan biaya perawatan hardware. Dengan total biaya pada tahun pertama yaitu 3.050.000, pada tahun kedua 3.500.000, pada tahun ketiga 3.900.000, dan pada tahun keempat 3.900.000. Lalu di sini ada keuntungan berwujud. Total keuntungan berwujud pada tahun pertama yaitu 9.300.000, pada tahun kedua 11.900.000, pada tahun ketiga 14.500.000, dan pada tahun keempat 17.400.000. Lalu di sini ada keuntungan tak berwujud. Next. Dengan total keuntungan tak berwujud pada tahun pertama yaitu 9.350.000, pada tahun kedua 12.300.000, pada tahun ketiga 14.300.000,
dan pada tahun keempat yaitu 17.300.000. Nah, jadi total keuntungan itu total keuntungan berwujud ditambah dengan total keuntungan tak berwujud. Jadi pada tahun pertama yaitu mendapat total keuntungan 18.650.000, pada tahun kedua 24.200.000, pada tahun ketiga 28.800.000, dan pada tahun keempat 34.700.000. Lalu untuk mendapatkan profit yaitu lalu di sini ada profit yaitu dengan caranya yaitu total keuntungan dikurang total biaya. Nah, di sini profit pada tahun pertama yaitu 15.600.000, pada tahun kedua 20.700.000, pada tahun ketiga 24.900.000, dan pada tahun keempat yaitu 3.800.000. Nah, di sini ada profit kumulatif. Untuk mendapatkan profit kumulatif itu ditambah dengan tahun berikutnya di profit total keuntungan dikurang total biaya. Nah, profit kumulatif pada tahun pertama yaitu 15.600, pada tahun kedua 36.300, pada tahun ketiga 61.200, dan pada tahun keempat yaitu 92 juta. Next. Nah, untuk mencari analisis biaya manfaat, yang pertama yaitu nilai payback period. Payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi atau dana yang sudah dikeluarkan oleh investor dalam hal ini untuk mengembangkan sebuah sistem. Pembahasannya yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 dikurang dengan profit pada tahun ke-1. Lalu sisa biaya pada tahun ke-1 dikurang dengan profit pada tahun kedua. Dan sisa biaya pada tahun kedua dibagi dengan profit pada tahun ketiga. Lalu dikali 1 tahun, jadi totalnya 0,91 tahun. 0,91 tahun. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,91 tahun. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,91 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga sudah mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Adapun rumus lain, next, bisa dilihat di PDF ini. Lalu payback period itu 2 ditambah 58.970.000 dikurang 36.300 dikali 1 dibagi 61.200.000 dikurang 36.300.000, lalu dikali 1 tahun, jadi hasilnya yaitu 2,91 tahun. Lalu selanjutnya ada nilai return on investment atau ROI. ROI ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Nah, next, Gun. Di sini ada rumus ROI, yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Lalu hasilnya yaitu 45%. Berdasarkan perhitungan di atas, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 45% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada nilai net present value dengan tingkat suku bunga diskonto 15%. Nah, NPV ini adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah disesuaikan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai faktor diskon. Dengan kata lain adalah arus kas perkiraan dalam masa yang akan datang yang disesuaikan dengan saat ini. Adapun untuk rumusnya bisa dilihat di PDF ini. Next. Dengan hasil NPV-nya yaitu 4.229.545,5. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan yaitu 4.229.545,5 atau NPV-nya lebih besar dari 0, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada nilai internal rate return. IRR ini adalah metode untuk mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap profit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Diketahui
I1-nya yaitu 15%, maka NPV 1 sama dengan yang kita cari tadi 4.229.545,5. NPV-nya positif. Nah, lalu jika I2 sama dengan 20%, maka berikut bisa dilihat untuk perhitungannya di PDF ini. Lalu hasilnya yaitu NPV-nya mendapatkan hasil minus 2.331.882,7. Adapun rumus IRR yaitu bisa dilihat di sini dengan hasilnya yaitu 18,22%. Nah, IRR 18,22% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,22% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Jadi kesimpulan analisis cost benefit ini yaitu berdasarkan beberapa perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem layak untuk dikembangkan, di mana untuk mendapatkan modalnya hanya dalam jangka waktu 2,91 tahun, dengan jumlah keuntungan yang akan diterima pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan, yaitu 4.229.545,5. Nah, laporan di atas terdokumentasi secara jelas dan akan dilaporkan oleh project manager secara teratur waktunya. Lalu di sini adalah tampilan user interface. Nah, tampilan user interface ini terbagi menjadi dua, untuk penonton dan admin. Nah, pada tampilan user interface untuk penonton, di sini terdapat yang pertama yaitu tampilan halaman utama, lalu ada tampilan jadwal pertandingan, lalu ada tampilan jika menekan cek tiket di halaman jadwal pertandingan, tampilan halaman login, tampilan halaman daftar akun, lalu ada tampilan halaman pesan tiket, tampilan halaman daftar pesanan, lalu tampilan halaman cetak tiket, dan yang terakhir yaitu tampilan bukti pemesanan tiket. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan user interface untuk admin. Yang pertama ada tampilan halaman login, tampilan halaman dashboard admin, tampilan halaman pesanan, dan yang terakhir yaitu tampilan halaman edit jadwal. Nah, jadi penutupnya yaitu kesimpulannya dari pokok pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia ini, penonton dapat mengetahui informasi mengenai pertandingan sepak bola. Penonton juga dapat melakukan pembelian tiket dengan melakukan login dengan akun yang telah terdaftar sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat aktivitas percaloan. Sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia berbasis website ini diharapkan dapat mempermudah penonton untuk membeli tiket pertandingan sepak bola, mengurangi antrian dan mengurangi percaloan. Caranya yaitu untuk mengembangkan sistem informasi pemesanan tiket pertandingan sepak bola di Indonesia berbasis website dibutuhkan beberapa syarat dengan harapan menjadi lebih baik. Di antaranya adalah dalam kualitas keamanan dan tersedia dalam versi mobile. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.